Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Arti, NIM 19030244036 dari kelas Biologi 2019D, Prodi S1 Biologi Universitas Negeri Surabaya. Saya baru saja selesai melakukan kegiatan magang kerja bersertifikat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama kurang lebih 4 bulan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, silakan kunjungi website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di lh.surabaya.go.id atau kunjungi Instagram DLH Kota Surabaya. Secara garis besar, terdapat 3 kegiatan yang saya lakukan selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Yang pertama yakni analisis vegetasi dan estimasi stok karbon taman. Yang kedua yakni pemantauan intrusi air laut Surabaya. Dan yang ketiga yakni pemantauan kualitas perairan pesisir Surabaya. Berikut profil singkat kegiatan yang saya lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Tumbuhan memiliki kemampuan menyerap gas karbon dari udara melalui proses fotosintesis yang selanjutnya diubah menjadi karbohidrat dan disebarkan atau ditimbun dalam tubuh tumbuhan. Proses penimbunan karbon inilah yang kita sebut sebagai penyerapan karbon. Sedangkan banyaknya gas karbon yang dapat diserap oleh tumbuhan kita sebut sebagai stok karbon. Kegiatan analisis vegetasi dan estimasi stok karbon di Kota Surabaya ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kebermanfaatan taman-taman yang ada di Surabaya, yang mana fungsinya tidak hanya sebagai estetika namun juga sebagai penyeimbang ekosistem, yakni penyerap karbon dan polutan dari lingkungan dalam rangka mengendalikan perubahan iklim dan mengendalikan emisi gas rumah kaca. Kegiatan sampling di lapangan. Perjalanan menuju lokasi menggunakan mobil pemantauan kualitas lingkungan hidup. Inventarisasi tumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis tumbuhan apa saja yang ada di Taman Surabaya, meliputi kategori pohon, pancang, tihang, dan semai. Analisis estimasi stok karbon dilakukan secara semi-destruktif dengan cara mengukur diameter pohon setinggi dada dan tinggi pohon. Pengolahan data. Sejauh ini sudah ada 2 taman yang berhasil dianalisis, yakni Taman Apsari dan Taman Kebun Bibit Wonorejo. Data dari lapangan meliputi diameter dan tinggi pohon diolah untuk mencari volume pohon, kemudian dikalikan dengan berat jenis pohon, yang mana berat jenis ini didapatkan dari data Global Wood Density atau artikel-artikel jurnal dari penelitian terdahulu. Pengolahan data dilakukan hingga mendapatkan nilai estimasi stok karbon dari tiap individu tumbuhan. Seminar hasil kegiatan. Hasil analisis estimasi stok karbon dari 2 taman yakni Taman Apsari dan Taman Kebun Bibit Wonorejo diseminarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan mengundang materi dari luar DLH. Dalam kegiatan seminar ini, kami mahasiswa magang juga diundang untuk ikut serta di dalamnya. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan di lapangan. Best practice bagi saya dalam kegiatan ini adalah saya mendapatkan ilmu baru terkait pengukuran estimasi stok karbon sederhana secara semi-destruktif, yang mana hal ini belum pernah saya dapatkan sebelumnya di perkuliahan. Intrusi air laut merupakan masuknya air laut melalui akuifer air tanah yang menyebabkan berubahnya karakteristik air tanah yang umumnya tawar menjadi asin, sehingga air tanah tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain.
Surabaya merupakan kota yang besar. Banyak perusahaan, industri, hotel, dan kegiatan usaha yang menggunakan air tanah untuk menopang kegiatan usaha mereka, menjadikan debit penyedotan air tanah sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya rongga-rongga dalam lapisan tanah yang menyebabkan masuknya air laut ke dalam air tanah, dan juga pada akhirnya bisa menurunkan lapisan tanah. Surabaya memiliki beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga perlu diadakan kegiatan pemantauan intrusi air laut yang bertujuan untuk memantau dan prediksi serta kegiatan mitigasi bencana alam maupun kemungkinan yang akan terjadi ke depan berkenaan dengan fenomena intrusi air laut. Kegiatan pemantauan ini juga sekaligus sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pemerintah kota dalam hal izin penyedotan air tanah. Jangan sampai Surabaya seperti Jakarta yang lautnya lebih tinggi daripada daratan. Berikut merupakan kegiatan sampling di lapangan. Perjalanan menuju lokasi sampling menggunakan motor dan juga jalan kaki menuju rumah warga. Proses pengambilan sampel air dilakukan dengan cara mengambil sedikit air menggunakan timba, kemudian proses pengukuran salinitas air dilakukan dengan meneteskan sedikit air ke refraktometer, kemudian dilihat prismanya untuk mengetahui nilai salinitas pada air. Kemudian setelah dilakukan pengukuran salinitas, dilakukan juga pencatatan koordinat lokasi sampling menggunakan GPS map. Selain itu juga dilakukan kegiatan wawancara singkat dengan pemilik sumur atau warga setempat terkait bagaimana rasa air, kebauan air, warna air, dan lain sebagainya. Juga termasuk penggunaan atau pemanfaatan air untuk apa saja dan frekuensi penggunaan, debit penggunaan, dan fenomena yang mengarah pada intrusi air laut. Misalnya, apakah air pernah asin dan pada musim apa biasanya air rasanya asin. Berikut ini merupakan sebagian kecil contoh dokumentasi kegiatan sampling di lapangan di berbagai wilayah dan kecamatan di Surabaya. Data yang kami dapatkan dari lapangan, kami rekap dan kami input untuk selanjutnya dievaluasi dalam kegiatan evaluasi mingguan bersama pembimbing lapangan. Dalam kegiatan evaluasi ini kami juga menyampaikan kendala atau masalah apa yang mungkin kami alami di lapangan. Pengolahan data. Data hasil sampling meliputi koordinat lokasi sampling dan nilai salinitas diolah menjadi peta pemetaan intrusi air laut Kota Surabaya menggunakan software ArcGIS. Dalam kesempatan ini kami mendapatkan ilmu baru, yakni membuat peta. Hal ini sekaligus menjadi best practice bagi saya pribadi dalam kegiatan magang ini. Seminar hasil kegiatan. Hasil sampling yang telah diolah menjadi peta kemudian diseminarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dalam kegiatan ini, kami mahasiswa magang juga diundang untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan seminar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau atau monitoring kualitas perairan laut Surabaya. Kegiatan pemantauan ini juga sekaligus sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah kota dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut Surabaya. Berdasarkan regulasi yang ada, yakni Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 dan juga PP nomor 22 tahun 2021, perairan laut dibagi menjadi 3 kawasan, yakni kawasan biota laut, kawasan pelabuhan, dan kawasan wisata bahari.
Berkenaan dengan hal ini, terdapat 8 titik lokasi pengambilan sampel, meliputi kawasan pelabuhan yakni Jamrut Utara dan Nilam Timur, kawasan wisata bahari yakni Pulau Pasir dan pengasapan ikan, kawasan biota laut yakni mangrove Kecamatan Rungkut dan mangrove Kecamatan Gunung Anyar, serta Teluk Lamong 1 dan Teluk Lamong 2. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bekerja sama dengan laboratorium mitra terakreditasikan, yakni Laboratorium Envilab. Setidaknya ada kurang lebih 30 parameter uji, yang mana setiap kawasan berbeda-beda. Perjalanan menuju lokasi sampling. Lokasi sampling kawasan pelabuhan. Lokasi sampling kawasan wisata bahari. Lokasi sampling kawasan biota laut. Berikut merupakan kegiatan sampling di lapangan. Perjalanan menuju titik lokasi sampling ditempuh menggunakan perahu dengan penerapan K3 yang baik dan benar. Berikut ini merupakan proses pengambilan sampel air menggunakan plankton net untuk uji plankton. Dan berikut ini merupakan proses pengambilan sampel air untuk uji parameter fisika dan kimia. Beberapa parameter seperti suhu, pH, salinitas, dan kecerahan diuji secara in situ langsung di lapangan. Seminar hasil kegiatan. Hasil uji kualitas perairan dari laboratorium kemudian dianalisis dan diseminarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan mengundang pemateri dari ahli ekologi ITS. Dalam kesempatan ini, kami mahasiswa magang juga diundang untuk turut serta berpartisipasi dalam seminar. Berikut merupakan beberapa dokumentasi kami di lapangan. Best practice dalam kegiatan ini bagi saya pribadi adalah saya mendapatkan ilmu baru tentang metode sampling air yang benar untuk uji beberapa parameter yang belum pernah saya pelajari atau saya dapatkan sebelumnya di perkuliahan.